Saat ini Indofood bersama BPOM sedang berkoordinasi intensif dengan otoritas Taiwan untuk memantau perkembangan lebih lanjut. Adapun perusahaan memastikan bahwa isu ini tidak memberi dampak material terhadap operasional maupun kinerja keuangan perseroan. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menegaskan bahwa seluruh produk mie instan yang diproduksi di Indonesia telah sesuai dengan standar keamanan pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM. Klarifikasi ini disampaikan setelah otoritas pangan Taiwan melarang salah satu varian mie instan yang disebut mengandung etilen oksida. Indofood menyampaikan bahwa seluruh produk mie instan diproses dengan standar tinggi dan memenuhi kodeks standar for instant noodle. Selain itu, produk telah mendapat sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI dan diproduksi di fasilitas dengan sertifikasi internasional ISO 22000 atau FSSC 22000 untuk sistem manajemen keamanan pangan. Dengan begitu, perseroan memastikan semua prosedur pengolahan mengikuti ketentuan keamanan pangan yang berlaku. Korporat Sekretari PT Indofood CBP, Gideon Aputro, menjelaskan bahwa aturan keamanan pangan di negara tujuan ekspor bisa berbeda dari regulasi di Indonesia. Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku di tiap negara termasuk Taiwan. Namun ia menegaskan bahwa varian Indomie soto Banjar limau kulit yang dipermasalahkan ternyata diimpor oleh pihak yang bukan distributor resmi perusahaan. Indofood menambahkan varian tersebut sebenarnya tidak pernah dipasarkan atau diekspor langsung ke Taiwan oleh perseroan. BPOM juga sudah memberi penjelasan publik bahwa produk itu telah memiliki izin edar di Indonesia sehingga aman dikonsumsi. Saat ini Indofood bersama BPOM sedang berkoordinasi intensif dengan otoritas Taiwan untuk memantau perkembangan lebih lanjut. Adapun perusahaan memastikan bahwa isu ini tidak memberi dampak material terhadap operasional maupun kinerja keuangan perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk terus memperkuat kinerja ekspor dengan menargetkan peningkatan pasar ke wilayah baru seperti Indo, China, dan Afrika. Perusahaan produsen jamu ini berhasil meraih pertumbuhan ekspor yang signifikan hingga semester pertama 2025. Sido terus memperkuat kinerja ekspornya dengan menargetkan peningkatan pasar ke wilayah baru. Kinerja ekspor Sido pada semester 1 2025 tumbuh sebesar 17% year on year, dengan kontribusi ekspor yang mencapai 10% dari total penjualan. Angka ini meningkat pesat dari posisi tahun sebelumnya yang baru mencapai 7%. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa strategi ekspansi luar negeri perusahaan mulai membuahkan hasil positif. Perseroan menyatakan perusahaan tengah fokus untuk memperluas distribusi produk ke pasar Indo-China dan negara-negara di Afrika sebagai upaya diversifikasi pasar dan peningkatan penjualan global. Strategi ini juga didukung dengan penyesuaian produk dan kemasan agar sesuai dengan selera dan regulasi di masing-masing negara tujuan. Selain ekspansi pasar, Sido juga terus mengoptimalkan proses produksi dan distribusi untuk menjaga kualitas produk yang menjadi keunggulan utama. Target perusahaan adalah memperbesar porsi ekspor sebagai bagian dari pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan brand awareness produk jamu tradisional Indonesia di pasar internasional. Berbagi sumber, IDX Channel. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk tengah mempercepat agenda ekspansi dengan fokus penyelesaian pabrik unit 7 yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Proyek ini menjadi langkah strategis memperbesar kapasitas produksi pipa baja diameter besar untuk sektor minyak, gas, dan infrastruktur. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk percepat agenda ekspansi dengan fokus penyelesaian pabrik. Pabrik unit 7 yang sedang dibangun akan menjadi basis produksi pipa diameter besar yang dibutuhkan sektor industri berat seperti minyak dan gas. Dengan hadirnya fasilitas baru ini, ISSP menargetkan peningkatan kapasitas produksi secara signifikan untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor. Keberadaan pabrik ini juga diharapkan mendongkrak daya saing perusahaan di industri baja nasional dan internasional. ISSP menargetkan pabrik unit 7 mulai beroperasi pada kuartal 2 2026.
Penyelesaian fasilitas ini menjadi prioritas utama perusahaan dalam upaya ekspansi kapasitas dan diversifikasi produk. Perusahaan optimistis dengan potensi pasar pipa baja yang terus tumbuh didorong oleh proyek-proyek infrastruktur dan energi yang sedang berjalan di Indonesia dan kawasan regional. Selain ekspansi produksi, ISSP juga fokus pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi operasional agar tetap kompetitif. Dengan perencanaan matang dan manajemen yang profesional, perusahaan yakin dapat mencapai target bisnis sambil berkontribusi pada penguatan industri baja nasional. Langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional dan pasar ekspor. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, dari informasi emiten kita ke indeks harga saham gabungan, pemirsa, di mana terpantau IHSG berbalik ke zona pelemahan setelah dibuka di zona hijau pada perdagangan Selasa 16 September 2025. Pada penutupan perdagangan di sesi pertama, IHSG melemah 0,28% ke level 7.915 setelah pada perdagangan pagi IHSG dibuka menguat ke level 7.979. Indeks harga saham gabungan berbalik arah setelah penguatan pada perdagangan Senin di mana tercatat IHSG naik 1,06%. Pada perdagangan di paruh pertama Selasa, IHSG mencatatkan nilai transaksi mencapai 9,33 triliun rupiah. 331 saham menguat, 344 saham lemah dan 281 saham lainnya bergerak stagnan. Saham-saham big caps cukup mendominasi dari pelemahan indeks harga saham gabungan di mana terpantau berdasarkan data IDX Mobile, saham-saham perbankan terutama Himbara ini berbalik arah setelah mencatatkan penguatan pada perdagangan sebelumnya. Ya, dari posisi indeks harga saham gabungan kita coba cermati saham-saham apa sajakah yang masuk dalam jajaran top gainers, top losers dan bagaimana juga dengan pergerakan sektoral. Dari posisi top gainers pada perdagangan di sesi pertama ada saham BRMS naik 3,6% ke level 575, saham Real naik 13,48% ke Rp101, saham Indi naik 2,83% ke level 2.180 dan saham HMSP melesat 19,82% ke Rp665. Sementara dari sisi top loser, saham-saham perbankan dan juga big caps mendominasi. Ada BBCA yang turun 1,56% ke level Rp7.900. BBRI juga turun 1,45% ke Rp4.080. Goto terkoreksi 3,51% ke Rp55 dan BRPT turun 2,09% ke Rp2.270 per saham. Sementara dari sisi sektoral ada konsumsi primer yang masih bertahan di zona penguatan naik 1,62%, begitu pula sektor industri yang juga menguat 1,5%, sementara keuangan memimpin pelemahan terkoreksi 0,83% dan barang baku juga terkoreksi 0,43%.